Sari, kosong? Oke. Gua Renaldi dari Proses Media dan gua Formula One entusias. Logan Sargent? Dia dipecat dan dia kemarin baru aja dipecat hari Selasa malam dan sekarang posisinya digantiin sama pembalap akademinya yang balapan di Formula 2. Kenapa dia dipecat? Pertanyaannya sih kenapa dia nggak dipecat dari kemarin. Tapi gue bisa jawab kenapa dia dipecat. Sebenarnya ada dua faktor yang kemungkinan besar ini adalah faktornya dia kenapa dia dipecat. Yang pertama adalah poin, yang kedua adalah uang. Untuk yang poin, gue harus menjelaskan dulu kenapa poin itu sangat berharga di Formula One. Jadi gini, ada dua tipe tim yang bertanding di Formula One, tim top tier dan tim midfielder. Nah, tim yang top tier ini mereka nggak hanya mengejar Constructor Championship, tapi juga mereka mengejar World Driver Championship atau biasa disebut sebagai juara dunia Formula One. Nah, sedangkan midfield ini mereka tidak pernah memikirkan untuk Driver Championship, tapi mereka lebih fokus ke Constructor Championship. Kenapa? Karena di Constructor Championship itu disitulah uang prize pool yang mereka incar. Nah, semakin tinggi posisinya, semakin gede dong. Nah, kemarin tahun lalu William berhasil menduduki posisi ke-7 di atasnya Alpha Tauri. Berarti duit mereka lebih banyak, seharusnya mereka lebih banyak ketimbang Alpha Tauri kan. Nah, itulah kenapa prize pool itu sangat penting. Itu bisa untuk mengupgrade mobil, membetulkan mobil, membayar gaji pembalap, pegawai, apapun yang untuk menghidupkan roda perputaran bisnis timnya. Dengan ini William sepertinya William sudah lama tidak terjun ke dunia mobil sehingga dia tidak ada pemasukan lebih selain di balapan. Nah, di sini William ini membutuhkan placement yang lebih baik lagi di tahun ini, yang berarti minimal mereka harus sama dengan posisi tahun lalu. Permasalahannya adalah tahun lalu mereka berada di posisi 7. Nah, Logan hanya menyumbang 1 poin. Basically tahun kemarin William di carry sama Alex Albon disebutnya. Setelah di carry lebih cocok karena Logan Sargent hanya memberi 1 poin. Itu pun dia dapatkan di GP Austin, Texas, di mana dia finish di posisi 10, yang dimana harusnya di posisi 12 karena Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terkena diskualifikasi yang membuat posisinya Logan naik 2 posisi. Di saat itulah entah kenapa di tahun itu Logan Sargent masih dipercaya untuk tahun depan. Mungkin berpikir kalau sama seperti Oscar Piastri, Logan Sargent mungkin akan berkembang dan menjadi lebih matang dan bisa berkontribusi lebih untuk tim. Ternyata sampai dengan GP Zandvoort dia tidak ada kontribusi. Sampai sekarang pun William hanya mempunyai 2 poin, itu pun juga dari Alex Albon saja, sedangkan Logan tidak bisa ditemukan di dekat peringkat 10 pun. Jadi memang mungkin batas kesabarannya James Wolfe sedikit sudah sampai di ujung. Jadi ya kita tahu lah ya kenapa akhirnya dia sedikit mempertimbangkan untuk memecat. Bahkan tahun depan pun Logan Sargent pun sudah siap digantikan oleh Carlos Sainz yang sudah sangat matang, digabung dengan Alex Albon yang sangat matang pula. Jadi mereka bisa mengejar konstruktor lebih bagus lagi, dan walaupun seharusnya yang perlu dipermasalahkan adalah mobil sampai sekarang. Nah, jika memang permasalahan adalah mobilnya yang pelan,
tinggal upgrade. Betul kan? Kan ada duitnya. Nah, inilah poin kedua. Betul, mereka punya duit. Permasalahannya adalah duitnya tidak bisa dipakai untuk upgrade. Inilah salahnya. Begini, yang terjadi tahun ini adalah mereka bukannya menambah pundi-pundi untuk William, mereka malah menambah beban masalah finansial oleh Alex Albon dan Logan Sargeant. Seperti kecelakaannya Alex Albon yang di Jepang, kecelakaan Alex Albon di Australia, kecelakaannya Logan Sargeant di Jepang. Jepang hampir, tapi tidak kecelakaan. Iya, tidak kecelakaan. Hampir. Yang fatal sih yang Miami. Oke, to be honest, yang Miami gue tidak bisa menyalahkan Logan Sargeant karena itu pure kesalahan Kevin Magnussen yang mungkin over offense, sangat agresif sekali dalam menyerang sehingga menyenggol Logan Sargeant dan akhirnya Logan Sargeant pun menabrak barrier. Tetapi kan Formula One, lo pikir kalau mobil lu ditabrak pembalap lain, pembalap itu yang ganti? Kan enggak, jadinya yang harus ganti ya tetap timnya sendiri. So, jadi kebanyakan uang mereka dipakai untuk membuat sasis baru ketimbang melakukan upgrade. Ya itulah kesalahannya. But ya mau gimana kan, namanya juga hidup kan. Nah, Logan Sargeant ini penyumbang nomor 2 paling banyak jumlah perbaikan mobil, total keuangan untuk melakukan perbaikan mobil. Jadinya mungkin itulah alasannya kenapa akhirnya dia dilepas di sisa 9 balapan lagi. Kalau memang dia seperti ini, jika kemarin di Zandvoort mungkin saja dia tidak melakukan crash, safe drive dan tidak ada aneh-aneh, gue yakin dia kok masih stay kok minimal sampai akhir tahun. Tapi yang kecelakaan dia yang kemarin itu adalah kecelakaan murni kesalahan dia ketika dia menyentuh rumput di belokan Zandvoort 56, dan pure itu adalah nail in the coffin terakhirnya dia yang menjadi pematik bahwa Logan out. Itu salah satu penyebabnya. Ya, Logan saja nggak akan kemana-mana. Dia udah kaya, jadi hidupnya aman, nggak akan kenapa-napa dia. Gitu. Pembalap F1 rata-rata kaya, jadi seharusnya ketika mereka akhirnya kayak seperti dipecat, mereka ya udah, mereka kaya, mereka dari awal sudah kaya, jadi harusnya tidak ada masalah. Dan untuk Logan Sargeant pun juga, ya basically sama aja, dia kaya, jadi ketika dia tidak ada pemasukan lagi dari sini pun ya sudah, it's okay. Tapi kalau ternyata dia masih punya hobi untuk balapan, kemungkinan kecil adalah Formula E. Karena ada pembalap Formula One yang gagal di Formula One dan ketika dia di Formula E akan berhasil. Contohnya adalah Pascal Wehrlein. Dan Nick de Vries masuk kayak. Either way, banyak pembalap-pembalap yang memang lebih cocok untuk balapan di Formula E yang bukan karena track yang kecil atau apa, tetapi lebih ke arah mungkin untuk mengendari mobilnya lebih gampang ketimbang Formula One yang memang terdengar yang orang bilang demanding sekali untuk fisik. Dan mungkin itu alasannya, mungkin pembalap Formula E tim atau dimanapun bisa berpikir untuk mengambil Logan Sargeant yang mungkin sudah mature. Enggak juga, Pascal Wehrlein mature, Logan tidak tahu. Dan kemungkinan besarnya sepertinya dia bisa masuk IndyCar. IndyCar adalah Formula One budget yang mereka adalah Formula One budget lah ya.
IndyCar itu Formula One budget, dan memang mereka balapannya selalu berputar-putar di Amerika, home soilnya Logan Sargent. So mungkin itu kemungkinan besar ya, dan gue yakin juga orang-orang IndyCar pun juga pasti sangat senang untuk mengambil Logan Sargent. Nah, worst case skenario-nya adalah ya NASCAR. Kurang freedom apa lagi dia buat masuk NASCAR. Kayak hell, lu cuma belok kiri aja sampai mampus, udah kiri tuh, muter-muter kiri tuh balapan lu itu yang kiri terus. Nah itu mungkin cocok untuk Logan Sargent. Gue nggak tahu ya, mungkin aja seperti masa sih tim NASCAR gak ada yang mau ngambil dia. Gede sih gajinya, cuman siapa sih yang nggak mau. Jadi ya banyak chance sebenarnya untuk Logan Sargent pun harusnya tetap masih hidup. Dia tidak akan stres kemana-mana, dan dia pasti masih akan di sekitaran racing kalau memang dia masih punya minat. Dan ya gitulah, nggak kemana-mana. Gue mau ngebet dia ke IndyCar sih tidak besar. Pasti NASCAR tuh worst case, jadi ya gitu. Ya udah, gue balik dulu ya. Sampai jumpa minggu depan.